Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 1 BPGSD ingin menjelaskan materi tentang teori belajar matematika pada pembelajaran matematika di SD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miladini Nurmaulida dengan NIM 2102834 dan ada juga rekan saya Agnia Iman Solihah dengan NIM 2102846. Lalu ada Ganis Asyaharani dengan NIM 2102832. Kemudian Friska Aulia Wirlianti dengan NIM 2103009. Selanjutnya ada Safa Fahira Marwanto dengan NIM 2103026. Dan yang terakhir ada Evi Selvianingsi dengan NIM 2106437. Baik, pada presentasi teori belajar matematika pada pembelajaran matematika di SD ini, yang pertama ada teori Brunner, yaitu di mana belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia menemukan hal baru di luar informasi yang diberikan pada dirinya sendiri. Dan dalam teori Brunner sendiri itu terdapat 3 proses kognitif. Satu itu proses perolehan informasi baru, yang kedua proses mentransformasikan informasi yang diterima, yang ketiga menguji relevansi dan ketetapan pengetahuan. Cara memperoleh informasinya itu dengan kegiatan membaca, mendengarkan penjelasan guru, mendengarkan audio visual, dan lainnya. Menurut Brunner, terdapat 3 tahapan belajar matematika. Yang pertama itu tahap enaktif, yaitu di mana menggunakan benda konkret seperti benda nyata, bukan dengan imajinasinya sendiri. Yang kedua, terdapat tahap ikonik, yaitu tahap pembelajaran di mana dipresentasikan dalam wujud bayangan visual atau dengan gambaran bendanya tersebut. Yang ketiga, tahap simbolis. Pembelajaran dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, yaitu simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan, baik simbol-simbol verbal, misalnya huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat, lambang-lambang matematika maupun lambang-lambang abstrak yang lain. Yang kedua, menurut teori Dines. Dines berpendapat bahwa dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Dines mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk konkret akan dapat dipahami dengan baik. Artinya bahwa benda-benda objek atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Jika matematika diajarkan dengan teori Dines, maka siswa akan lebih tertarik untuk belajar. Menurut Dines, ada 6 tahap anak belajar matematika, yaitu yang pertama, permainan bebas. Permainan bebas adalah tahap belajar konsep yang terdiri dari aktivitas yang tidak terstruktur dan tidak diarahkan, yang memungkinkan peserta didik mengadakan eksperimen dan manipulasi benda-benda konkret dan abstrak dari unsur-unsur konsep yang dipelajari itu. Tahap ini merupakan tahap yang penting, sebab pengalaman pertama peserta didik berhadapan dengan konsep baru melalui interaksi dengan lingkungannya. Lalu yang kedua, permainan yang menggunakan aturan. Tahap ini merupakan tahap belajar konsep setelah di dalamnya periode tertentu permainan bebas terlaksana. Di dalam tahap ini, peserta didik mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep itu. Setelah peserta didik itu mendapatkan aturan-aturan yang ditentukan dalam konsep, peserta didik itu siap untuk memainkan permainan itu. Dengan bermain, peserta didik mulai menganalisis struktur matematika. Misalnya, dengan menggunakan balok-balok logika itu untuk 2 variabel yang berbeda. Yang ketiga, permainan mencari kesamaan sifat. Tahap ini berlangsung setelah memainkan permainan yang disertai aturan tadi. Dalam melaksanakan permainan tahap kedua tadi, peserta didik belum menemukan struktur yang menunjukkan sifat-sifat kesamaan yang terdapat di dalam permainan-permainan yang dimainkan itu. Dalam hal demikian ini, peserta didik perlu dibantu untuk dapat melihat kesamaan struktur dengan mentranslasikan dari suatu permainan ke bentuk permainan lain. Sedang sifat-sifat abstrak yang diwujudkan dalam permainan itu tetap tidak berubah dengan translasi itu. 4. Permainan dengan representasi atau representation. Dalam tahap ini peserta didik mencari kesamaan sifat dari situasi yang serupa. Setelah peserta didik itu mendapatkan kesamaan sifat dari situasi, peserta didik itu perlu gambaran konsep tersebut. Gambaran konsep itu biasanya menjadi lebih abstrak daripada situasi yang disajikan. Cara ini
mengarahkan peserta didik kepada pengertian struktur matematika yang abstrak yang terdapat di dalam konsep tersebut. 5. Permainan dengan simbolisasi atau simbolisation. Permainan dengan menggunakan simbol ini merupakan tahap belajar konsep di aman peserta didik. Perlu merumuskan representasi dari setiap konsep dengan menggunakan simbol matematika atau dengan perumusan verbal yang sesuai. 6. Formalisasi atau formalisation. Permainan ini merupakan tahap belajar konsep terakhir setelah peserta didik mempelajari suatu konsep dan struktur matematika yang saling berhubungan. Peserta didik harus mengurut sifat-sifat itu untuk dapat merumuskan sifat-sifat baru. Misalnya, sifat-sifat dasar di dalam struktur matematika adalah aksioma. Dari aksioma inilah kemudian dapat dirumuskan suatu teorema atau dalil perjalanan dari aksioma menuju teorema atau dalil itu disebut pembuktian. 3. Teori Van Hiele. Menurut Van Hiel, ada 5 tahapan anak belajar geometri. 1. Tahap visualisasi. Siswa memandang suatu bangun geometri sebagai suatu keseluruhan. Pada tingkat ini, siswa belum memperhatikan komponen-komponen dari masing-masing bangun. Meskipun pada tingkat ini siswa sudah mengenal nama suatu bangun, siswa belum mengamati ciri dari bangun tersebut. 2. Tahap analisis. Pada tingkat ini, siswa sudah mengenal bangun-bangun geometri berdasarkan ciri-ciri dari masing-masing bangun. Pada tingkat ini, siswa sudah terbiasa menganalisis bagian-bagian yang ada pada suatu bangun dan mengamati sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur bangun tersebut. 3. Tahap deduksi formal. Siswa sudah bisa memahami hubungan antar ciri yang satu dengan ciri yang lain pada sesuatu bangun. Pada tingkat ini, siswa sudah memahami definisi untuk tiap-tiap bangun. Siswa juga sudah bisa memahami hubungan antara bangun yang satu dengan bangun yang lain. Selanjutnya yaitu 4 tahap deduksi. Pada tingkat ini, 1. Siswa sudah dapat mengambil kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. 2. Siswa mampu memahami pengertian-pengertian pangkal, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan teorema-teorema dalam geometri. Dan ketiga, siswa sudah mulai mampu menyusun bukti-bukti secara formal. Ini berarti bahwa pada tingkat ini, siswa sudah memahami proses berpikir yang bersifat deduktif, aksiomatis, dan mampu menggunakan proses berpikir tersebut. Yang keempat itu ada teori dari Brownell dan Van Eggen. Menurut teori makna dari Brownell dan Van Eggen menyatakan bahwa pada situasi pembelajaran yang bermakna, anak itu harus melihat makna dari apa yang dipelajarinya. Anak harus tahu makna dari simbol yang ditulis dan kata yang diucapkannya. Dan ini adalah isu utama pada pembelajaran matematika. Teori makna mengakui perlunya drill dalam pembelajaran matematika, bahkan dianjurkan jika memang diperlukan. Jadi, drill itu penting tetapi dilakukan apabila suatu konsep, prinsip, atau proses telah dipahami dan dimengerti oleh para siswa. Hal ini dikarenakan bahwa penguasaan seseorang terhadap matematika tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan mekanik anak dalam berhitung saja, tetapi juga dalam aspek praktis dan kemampuan berpikir kuantitatif. Drill teori sendiri yaitu teori hafalan, itu mempunyai intisari pengajaran matematika sebagai berikut. 1. Matematika itu bertujuan pembelajaran dianalisis sebagai kumpulan fakta yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan. Yang kedua, anak harus menguasai unsur yang banyak sekali tanpa diperhatikan pengertiannya. Yang ketiga, anak mempelajari unsur dalam bentuk yang akan digunakan pada kesempatan lain. Yang keempat, anak akan mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan melalui pengulangan atau drill. Brownell mengemukakan 3 keberatan dari teori drill tersebut. 1. Teori drill memberi tugas yang harus dipelajari siswa, yang bahkan hampir tidak mungkin dicapai. Kedua, drill tidak menghasilkan respon otomatis untuk siswa di kelas rendah, padahal tugas dan beban belajar mereka relatif lebih sedikit dibanding dengan kelas yang lebih atas. Yang ketiga, teori drill dalam mengajar matematika tidaklah memadai, sebab pengajaran melalui drill tidak menyediakan kegiatan untuk berpikir secara kuantitatif. Siswa dapat berpikir secara kuantitatif, itu harus mengerti apa yang dipelajarinya.
yang tidak pernah menjadi perhatian dari sistem pengajaran aritmetika melalui drill. Implikasi teori perkembangan kognitif Brownell dalam pembelajaran sebagai berikut. 1. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Yang keempat, berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Dan yang terakhir, siswa hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan siswa lain. Aplikasi teori Brownell dalam pembelajaran matematika. Teori belajar William Brownell ini mendukung penggunaan benda-benda konkret untuk dimanipulasikan sehingga anak-anak dapat memahami makna dari konsep dan keterampilan baru yang mereka pelajari. Anak-anak yang berhasil dalam mengikuti pelajaran pada waktu itu memiliki kemampuan berhitung yang jauh melebihi anak-anak sekarang. Contoh mengenai belajar dengan menghafal dan belajar dengan pengertian, yaitu yang pertama, siswa belajar dengan menghafal. Contohnya, 3 tambah 6 sama dengan 9, juga 15 tambah 11 yaitu 26. Yang kedua, siswa belajar dengan pengertian dengan soal 15 ditambah 11. 15 yang artinya 10 tambah 5 dan 11 artinya 10 tambah 1. Kemudian ditambah silang 10 ditambah 10 dan 5 ditambah 1 menghasilkan 20 ditambah 6 sehingga 15 ditambah 11 yaitu hasilnya 26. Proses belajar dalam teori Van Hagen dibagi menjadi 3. Yang pertama, unsur kejadian atau event, benda atau objek, dan tindakan atau action. Yang kedua, unsur simbol yang berupa lambang, notasi, ataupun gambar yang digunakan sebagai pernyataan yang mewakili unsur kejadian, benda, atau tindakan. Yang ketiga, unsur individu yang menafsirkan simbol-simbol yang mengacu pada unsur kejadian, benda, atau tindakan. Selanjutnya, teori yang kelima yaitu teori Gagne. Objek belajar matematika. Menurut Gagne, bahwa dalam belajar matematika ada 2 objek, yaitu yang pertama, objek langsung belajar matematika, meliputi fakta, operasi, konsep, dan prinsip. Yang kedua, objek tidak langsung dari belajar matematika, mencakup kemampuan menyelidiki, memecahkan masalah, disiplin diri, bersifat positif, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Tipe-tipe belajar. Gagne telah menentukan dan membedakan 8 tipe belajar dan terurut kesukarannya dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks. Yang pertama, belajar isyarat. Yang kedua, belajar stimulasi respon. Yang ketiga, rangkaian gerak. Yang keempat, rangkaian verbal. Yang kelima, belajar membedakan. Yang keenam, belajar konsep. Yang ketujuh, belajar aturan. Yang kedelapan, pemecahan masalah. Selanjutnya adalah teori Piaget. Teori perkembangan kognitif atau teori perkembangan Piaget, yaitu tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Jean Piaget adalah salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberikan kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat diasimilasikan ke skemata itulah yang dapat direspon oleh si anak. Dan karena kejadian itu akan menentukan batasan pengalaman anak. Tetapi melalui pengalaman skemata awal ini dimodifikasi, setiap pengalaman mengandung elemen unik yang harus diakomodasi oleh struktur kognitif anak. Perkembangan intelektual. Struktur Piaget berpendapat bahwa ada hubungan fungsional antara tindakan fisik dan tindakan mental dan perkembangan berpikir logis anak-anak. Tindakan action menuju pada perkembangan operasi dan operasi selanjutnya menuju pada perkembangan struktur. Ratna Willis Dahar 2011.
Operasi-operasi ini mempunyai 4 ciri, yaitu pertama, operasi merupakan tindakan yang terinternalisasi. Kedua, operasi-operasi itu reversible. Ketiga, tidak ada operasi yang berdiri sendiri. Suatu operasi selalu berhubungan dengan struktur atau sekumpulan operasi. Jadi operasi itu adalah tindakan-tindakan mental yang terinternalisasi, reversible, tetap dan terintegrasi dengan struktur-struktur dan operasi-operasi lainnya. Selanjutnya yang terakhir, struktur juga disebut skemata, merupakan organisasi mental yang tinggi, suatu tingkat lebih tinggi dari individu waktu ia berinteraksi dengan lingkungannya. B. Isi. Hal yang dimaksud dengan isi adalah pola perilaku anak yang khas yang tercermin pada respon yang diberikan terhadap berbagai masalah atau situasi-situasi yang dihadapinya. C. Fungsi. Fungsi adalah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan-kemajuan intelektual. Menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada dua fungsi, yaitu organisme dan adaptasi. Fungsi organisme untuk mensistematikan proses fisik atau fisikologi menjadi sistem yang teratur dan berhubungan dan atau berstruktur, seperti halnya seorang bayi mempunyai struktur-struktur perilaku yang memfokuskan visual dan memegang benda secara terpisah. Fungsi kedua yang melandasi perkembangan intelektual ialah adaptasi, sebagai proses penyesuaian skema dalam merespon lingkungan melalui proses yang tidak dipisahkan, yaitu asimilasi, penyatuan, atau akomodasi. Tahap perkembangan intelektual. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu tahap sensori motor, yaitu 0 sampai 1,5 tahun, tahap praoperasional 1,5 sampai 6 tahun, tahap operasional konkret 6 sampai 12 tahun, tahap operasional formal 12 tahun ke atas. Piaget percaya bahwa kita semua melalui keempat tahap tersebut, meskipun mungkin setiap tahap dilalui dalam usia berbeda. Tingkat perkembangan intelektual. A. Kedewasaan. Perkembangan sistem saraf sentral, yaitu otak, koordinasi motorik, dan manifestasi fisik lainnya mempengaruhi perkembangan kognitif. Kedewasaan atau maturasi merupakan faktor penting dalam perkembangan intelektual. B. Penalaran moral. Interaksi dengan lingkungan fisik digunakan anak untuk mengabstrakkan berbagai sifat fisik benda-benda. Pengalaman fisik berguna untuk meningkatkan kecepatan perkembangan anak, sebab observasi benda-benda serta sifat-sifat benda itu menolong timbulnya pikiran yang lebih kompleks. C. Pengalaman logika matematika. Pengalaman yang dibangun oleh anak yaitu membangun atau mengkonstruk hubungan-hubungan antara objek-objek. D. Transmisi sosial. Pengetahuan itu datang dari orang lain, seperti pengaruh bahasa, instruksi formal dan membaca, begitu pula interaksi dengan teman-teman dan orang-orang dewasa, termasuk faktor transmisi sosial dan memegang peranan dalam perkembangan. E. Pengaturan sendiri. Pengaturan sendiri atau ekuilibrasi adalah kemampuan untuk mencapai kembali keseimbangan selama periode ketidakseimbangan. Jika pengaturan sendiri sudah dimiliki anak, ia mampu menjelaskan hal-hal yang dirasakan anak dari lingkungannya. Interaksi dengan lingkungan fisik digunakan anak untuk mengabstrakkan berbagai sifat fisik benda-benda. Selanjutnya yang ketujuh ada teori Ausubel. Teori Ausubel terfokus pada belajar verbal, yaitu fokus pada sifat makna dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, yaitu 1. Berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan, dan kedua, menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada, yang meliputi fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa.
Menurut Ausubel, prasyarat-prasyarat belajar bermakna ada dua sebagai berikut. 1. Materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial. Kebermaknaan materi tergantung dua faktor, yakni materi harus memiliki kebermaknaan logis dan gagasan-gagasan yang relevan harus terdapat dalam struktur kognitif siswa. Yang kedua, siswa yang akan belajar harus bertujuan untuk melaksanakan belajar bermakna. Dengan demikian, mempunyai kesiapan dan niat untuk belajar bermakna. Prinsip dalam teori belajar Ausubel, yang pertama itu ada pengaturan awal atau advanced organizer, yang mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya. Hal ini guna untuk membantu siswa menanamkan pengetahuan baru. Yang kedua, diferensiasi progresif, yaitu mengembangkan pokok bahasan melalui penguraian bahasa secara hierarkis, sehingga setiap bagian dapat dipelajari secara terpisah dari satu kesatuan. Yang ketiga, belajar superordinat, yang terjadi apabila konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur dari suatu konsep yang lebih luas atau lebih inklusif. Penerapan teori belajar Ausubel itu yang pertama, adanya fase perencanaan, langkah-langkahnya, merencanakan pembelajaran, mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa, membuat struktur materi secara hierarkis, dan yang terakhir, memformulasikan pengaturan awal atau advanced organizer. Selanjutnya, fase pelaksanaan. Langkah-langkah fase pelaksanaan yang pertama, guru berusaha agar siswa tidak pasif dengan membangun interaksi dengan tanya jawab. Yang kedua, guru hendaknya memulai dengan advanced organizer dan menggunakannya hingga akhir pelajaran. Yang ketiga, guru menguraikan pokok-pokok bahasan menjadi lebih terperinci melalui diferensiasi progresif. Yang keempat, jika guru telah yakin bahwa siswa mengerti akan konsep yang disajikan, maka ada dua pilihan langkah berikutnya, yaitu menghubungkan konsep-konsep itu melalui rekonsiliasi integratif dan melanjutkan dengan diferensiasi progresif sehingga konsep tersebut menjadi lebih luas. Teori yang ke-8 yaitu teori Vygotsky. Nama lengkapnya adalah Lev Semyonovich Vygotsky. Vygotsky dalam menyalurkan pemikiran-pemikirannya di dunia psikologi kerap menghadapi rintangan oleh pemerintah Rusia saat itu. Perkembangan pemikiran baru meluas setelah ia wafat pada tahun 1934 dikarenakan menderita penyakit TBC. Teori perkembangan kognitif Vygotsky. Teori perkembangan kognitif Vygotsky kerap dijadikan salah satu bahasan kajian. Menurut Vygotsky, perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang terturut dengan teori genesis. Dimensi kesadaran bersifat primer, sedangkan dimensi individualnya bersifat derivatif atau merupakan turunan yang bersifat sekunder. Maka teori Vygotsky sebenarnya lebih tepat disebut dengan pendekatan konstruktivisme. Maksudnya, perkembangan kognitif seorang di samping ditentukan oleh individu secara aktif, juga oleh lingkungan sosial yang aktif pula. Teori psikologi yang dipegang oleh Vygotsky lebih mengacu pada konstruktivisme karena lebih menekankan hakikat pembelajaran sosial kultural. Dalam analisisnya, perkembangan kognitif seorang di samping ditentukan oleh individu sendiri secara aktif, juga ditentukan oleh lingkungan sosial secara aktif. Pada dasarnya, teori-teori Vygotsky didasarkan pada 3 ide utama. Yang pertama, bahwa intelektual berkembang pada saat individu menghadapi ide-ide baru sulit mengaitkan ide-ide tersebut dengan apa yang mereka telah ketahui. Yang kedua, bahwa interaksi dengan orang lain memperkaya perkembangan intelektual. Yang ketiga, peran utama guru adalah bertindak sebagai seorang pembantu dan mediator pembelajaran siswa. Tingkatan pengetahuan menurut Vygotsky. Tingkatan pengetahuan atau pengetahuan berjenjang ini disebut scaffolding oleh Vygotsky. Menurut scaffolding ini berarti memberikan kepada seorang individu sejumlah bantuan besar selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah mampu mengerjakan sendiri. Vygotsky mengemukakan 3 teori pencapaian siswa dalam upayanya memecahkan permasalahan, yaitu yang pertama, siswa mencapai keberhasilan dengan baik. Yang kedua, siswa mencapai keberhasilan dengan bantuan. Yang ketiga, siswa gagal meraih keberhasilan. Teori Vygotsky adalah penekanan pada hakikat pembelajaran sosial kultural.
Inti teori Vygotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Karena menurutnya, fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konteks budaya. Berdasarkan teori Vygotsky di atas, maka diperoleh keuntungan jika anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. B. Pembelajaran perlu dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya pada tingkat perkembangan aktualnya. C. Pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intramental. D. Anak diberikan kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajari dengan pengetahuan prosedural yang dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas dan memecahkan masalah. E. Proses belajar dan pembelajaran tidak sekedar bersifat transferal, tetapi lebih merupakan konstruksi, yaitu suatu proses mengkonstruksikan pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. 9. Teori Edward Leetordike. Edward Leetordike adalah seorang psikologi terkemuka di Amerika Serikat yang menghabiskan hampir seluruh karirnya dikenal di Theater College Columbia Universitas. Teori pembelajarannya dikenal dengan teori koneksionisme. Teori ini lebih dominan di negeri tersebut pada abad ke-20 dan tidak seperti psikologi terdahulu. Leetordike tertarik pada pendidikan, terutama pada pembelajaran transport, perbedaan individu dan inteligensi. Leetordike menerapkan semua pendekatan eksperimental ketika mengukur hasil-hasil yang dicapai oleh siswa. Kemudian pengaruhnya terhadap pendidik ditandai dengan adanya penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Divisi Psikologi Pendidikan Asosiasi di Amerika kepada kontribusi besar terhadap psikologi pendidikan. Dalam teori ini terdapat beberapa cara dalam pembelajaran. 1. Pembelajaran dengan cara trial and error. Karya Thorndike yang paling penting adalah seri Educational Psychology yang berjumlah 3 volume. Thorndike menyatakan pandangan bahwa tipe pembelajaran yang paling fundamental adalah pembentukan asosiasi-asosiasi dan impuls-impuls saraf yang memberikan manifestasinya dalam bentuk perilaku. 2. Implementasi teori dalam pembelajaran. Teori penghubungan ini jika dikaitkan dengan pembelajaran, yaitu dengan cara inquiry, seperti seorang guru memberikan beberapa gambar dan perlihatkan kepada siswa. Ada beberapa tahapan proses perkembangan dalam teori Thorndike, yaitu A. Pemikiran tahapan pertama. Pemikiran tahapan pertama muncul pada periode sebelum tahun 1930. Dalam tahapan ini, Thorndike menggagas beberapa ide penting yang berkaitan dengan hukum-hukum belajar, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, hukum akibat, dan hukum sikap. B. Pemikiran tahapan kedua. Seiring berjalannya waktu, seorang pemikir kadang mengalami evaluasi ide. Ada beberapa revisi dalam gagasan yang pernah diungkapkannya ia, yaitu mencoba meralat dan merevisi beberapa hukum belajar yang pernah digagasnya. Adapun langkah-langkah pelaksanaan teknik yaitu dengan menggunakan metode inquiry sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. A. Persiapkan ruang tempat belajar yang nyaman dan variatif sehingga peserta didik tidak merasa jenuh. B. Tentukan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran yang akan berlangsung. C. Perhatikan perbedaan individual dan kelompok 4. Persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan yang dapat menunjang motivasi siswa untuk pelaksanaan proses belajar mengajar. Selanjutnya A. Guru memperlihatkan gambar secara individual atau kelompok. Apabila dilakukan secara kelompok, maka buatlah menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas 4-5 orang.
B. Selama belajar itu berlangsung, perhatikan minat, keseriusan, ketekunan yang diperlihatkan, teliti kesukaran yang dialami siswa, serta mengadakan variasi belajar sehingga timbul yang berbeda untuk peningkatan dan penyempurnaan kecakapan atau keterampilan berbicara, menulis, menyimak, dan baca. Yang terakhir ada tahap penilaian. Selama pembelajaran berlangsung, guru melakukan koreksi dan penilaian terhadap proses pelaksanaan pembelajaran, baik dari kerjasama, keaktifan siswa dalam melaksanakan belajar, serta hasil kerja sama siswa. Berilah reward yang berupa hadiah atau pujian bagi siswa atau kelompok yang berprestasi. Sekian materi yang dapat dipaparkan oleh kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.